Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arindra Najwa Nawasari dengan NIM 23 SV garis miring 22582. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan tiga hal. Pertama, tampilan tabel data yang dibuat di Laravel. Kedua, pembuatan fitur spasial point, polyline, dan polygon melalui integrasi QGIS dan PostGIS. Yang ketiga, visualisasi fitur spasial yang telah terintegrasi dengan GeoCervet. Nah, yang pertama, di tampilan tabel, di sini terdapat poin tabel, poligon tabel, dan polyline tabel. Nah, tabel-tabel ini berisi informasi eh, yang dapat dilihat user, yaitu seperti informasi nama, kemudian description, gambar, create add, dan update add, yang dapat dilihat secara rapi dan responsif. Kemudian, pada tabel ini dibuat dengan menggunakan plugin Data Tables, sehingga pengguna dapat melakukan pencarian, sortir, dan navigasi antara halaman secara interaktif. Pada tabel ini juga diberi entries per page, yaitu tampilan yang ingin ditampilkan seberapa banyak. Di sini ada pilihan 10, 25, 50, dan 100. Jika dipilih 25, dia akan menampilkan semua datanya. Jika ditampilkan 10, dia akan menampilkan 10 informasi saja. Dan di sini ada page kedua. Nah, ini. Begitu pula dengan polyline dan polygon. Dan pada tampilan tabel ini juga dapat dilakukan pencarian. Contoh seperti, nah, di sini dapat tertampil informasi mengenai lapangan. Ada dua, lapangan bola Kebayanan dan lapangan Tamsik. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menambahkan data spasial secara langsung dari QGIS ke dalam basis data PostGIS. Nah, di sini pada QGIS telah tertambah data spasial point, polygon, dan polyline. Nah, di sini saya akan menambahkan data, contohnya polygon, diselect polygon, kemudian menggunakan tool toggle editing, kemudian dipilih add polygon filter, kemudian membuat polygon baru di sini. Nah, sebelumnya kita dapat melihat tampilan map. Nah, untuk tampilan mapnya sebelumnya seperti ini. Kemudian kita menambahkan poligon baru. Nah, ini untuk atribut yang dapat ditambahkan ada name, description, create add, dan update add. Kemudian dilakukan OK saja. Nah, di sini sudah tertampil. Kemudian dilakukan save, layer edit, dan di-refresh pada map-nya. Nah, dia akan menampilkan poligon baru yang telah dibuat pada QGIS. Begitu juga untuk polyline, di sini dapat menambahkan data baris. Nah, untuk yang wajib diisi ada name dan description. Untuk create dan update ini tidak diisi, tidak apa-apa. Kemudian di save dan di nah dia akan tertampil. Kemudian untuk poin juga seperti itu. Nah, ini untuk data poin. Nah, sebaliknya kita juga dapat menambahkan data baru, fitur baru di map ini. Contoh menambahkan polygon di sini. Ini bisa dilakukan save. Nah, di QGIS ini dia juga akan nah, akan tertambah poligon baru. Begitu juga dengan line.
dan data titik. Dia akan tertampil di sini untuk poligon polyline barunya. Nah, ini adalah hasil integrasi antara QGIS dengan PostGIS. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana data point, polyline, dan poligon yang sudah dibuat dapat ditampilkan pada GeoServer. Nah, di sini yang pertama adalah mengakses localhost 8080 GeoServer, kemudian pergi ke workspace. Ini dapat membuat workspace baru, nah di mana nama PGWL, kemudian membuat store baru dengan add new store, dan pada data vector search ini dipilih yang PostGIS. Kemudian menambahkan layar baru, dan untuk melihat hasil layar yang telah dibuat dapat melalui layar preview. Nah, pada layar preview ini telah saya buat 6 layar, yaitu ada point, point user, polygon, polygon user, polyline, dan polyline user. Nah, di sini dengan mengklik open layar. Nah, yang pertama ada point, data point biasa yang menampilkan uh, tabelnya ada feed, ID, name, description, image, create, add, update, add, foto, dan user ID. Nah, yang kedua, ini ada point dengan username di sini. Nah, ini untuk informasi username-nya. Kemudian ini untuk polygon, untuk informasi tanpa username. Nah, jika menggunakan username, nah di seperti ini informasi username-nya. Ini untuk polyline tanpa username, dan ini yang menggunakan username. Nah, fitur ini penting karena memungkinkan visualisasi data spasial yang disertai informasi pembuat atau pengelola data. Mungkin demikian demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.